Oke. Saya masuk di bab 1, bab berikutnya itu tadi sedikit review tentang akuntansi perilakuan di awal. Saya masuk ke teori plan behavior. Saya kira kelas ini sudah masuk di ini. Di bab 2, tadi saya sudah bikin tadi. Nah, ini nanti saya kasih contoh. Di e-learning belum tempel ya? Untuk bab satunya ya? Halo? Belum ya? Belum. Ya, nanti setelah ini ya, saya kasih ya. Setelah ini saya kasih untuk bab 1 sama contoh artikelnya. Nah, setelah ini lagi saya mau Anda ini. Kasih saya contoh tugas mapping yang sudah Anda kerjakan. Kelihatan ini? Kelihatan? Theory of plan sudah kelihatan belum? Tetap seperti Belum. tadi. Belum. Masih folder. Masih Belum, ada? Bu. Sudah? Belum. Macet, masih macet. Ada yang sudah, ada yang belum? Belum. Belum ya? Belum, Bu. Sebentar. Stop dulu. Belum ya? Bentar, share screen. Nah, ini. Sudah? Terlihat? Halo? Sudah, Bu. Oke. Ya. Bentar. Ini baru masuk ini. Siapa ini? Admit all. Udah. Nah, di bab 1 dibahas tentang teori plan behavior. Apa itu sebenarnya teori plan behavior? Nggak jalan ini. Nah, teori plan behavior sendiri itu teori perilaku terencana. Artinya ya dalam bahasa Indonesia ya, yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari namanya TRA, teori perilaku beralasan. Ya, theory of reason action. TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Determinan itu faktor-faktor penentu, ya. Siapa sih sebenarnya yang mencetus teori ini? Nah, menurut Azen ini nama orang ya, tahun 91, faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu atau behavior intention terhadap perilaku tertentu. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu yang pertama sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol keperilakuan. Intinya TPB di situ. Ada sikap, attitude, kemudian norma subjektif, dan persepsi kontrol keperilakuan. Nah, ini dijelaskan juga bahwa seseorang itu dapat memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku. Namun, ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, suatu kejadian tertentu itu nggak kelihatan ya ini. Sebentar. Nah, kejadian tertentu hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu. Menurut siapa? Azen. Nah, keyakinan menonjol ini dapat dibedakan menjadi ada namanya behavior belief, kemudian normative belief, dan control belief. Nah, behavior belief itu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Behavior belief akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku. Kalau yang normatif itu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan. Misal kalau kita di perusahaan ada namanya konsultan. Kemudian serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Nah, harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif
atas suatu perilaku. Ketiga adalah control belief, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat sih hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Nah, TPB ini didasarkan pada asumsi. Asumsi itu perkiraan ya, bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Tahun 2010 itu dicetuskan oleh Ahmad. Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. Nah, kalau sekilas membaca ini kayaknya maksudnya apa gitu ya? Bingung Anda ya? Nah, nanti setelah ini saya memberikan contoh, Anda sudah ini, case yang saya minta kemarin ya, browsing tentang artikel khususnya di bidang akuntansi yang menggunakan TPB. Sudah belum? Iya, Bu. Nah, Iya. kalau saya kemarin lihat, itu Anda nggak semua, apa artinya Anda mapping itu misalkan dengan judul A, tapi ada teori TPB-nya itu enggak semua yang seperti itu. Kemudian dari sini kan setelah kita mapping baru tahu oh ternyata TPB itu bisa diaplikatifkan di segala bidang, misal kewirausahaan gitu ya. Bisa ada beberapa artikel bahkan di pasar modal juga ada menggunakan teori brand behavior. Nah, ini saya kasih contoh. Dari sini dulu siapa bertanya? Sebelum saya kasih contoh artikel, setelah itu saya minta Anda share satu saja. Siapa ya? Share tugasnya kemarin sebentar. Salah enggak Bapak? Yang belum on kamera? Saya sudah on, Anda enggak on. Ayo. Nini, Dela. Saya masih mending loh ya. Kalau dosen lain enggak on, Anda langsung di-kick. Dikeluarkan, enggak dianggap nanti. Ya. Ya, di-on-kan dulu. Saya kan mau lihat wajahnya yang cantik dan tampan-tampan. Mas Ahmad Kafi. Ini kan sering kita dengar kalau habis azan ini ya, namanya digaung-gaungkan. Mas Kafi ya, nanti setelah saya share contoh artikel, Mas Kafi share tugasnya kemarin. Saya mau lihat. Nanti kalau, oh ternyata keliru, nggak apa-apa nanti untuk berikutnya jangan sampai keliru ya. Share yang ini apa, min mapping itu. Iya, mind map. Iya, betul. Nanti dulu saya share contoh artikel dulu ya. Untuk artikel TPB ya. Ya, sebentar. Dari penjelasan saya sekilas tentang TPB sudah paham. Kalau belum paham kita masuk ke artikelnya saja biar Anda lebih paham ya. Sudah pegang buku semuanya? Di buku juga ada itu, di buku keperilakuan. Sudah belum? Di buku? Sudah. Sudah. Sudah janjian ya sama Pak Wasidi ya? Kelas ini yang mesen buku berapa kepala? Berapa orang yang pesen? 34 kalau nggak salah kemarin. Semua ya? Iya. Nanti janjian sama Pak Wasidi. Sudah terlihat belum? Oh iya sih masih proses. Oke, di mana dia? Nah, sudah terlihat? Halo? Sudah terlihat belum? Bu. Oh, belum. Masih Belum. Bu. Kok enggak bisa langsung ya? Nanti kalau berikutnya kayak saya ngajar terus baru masuk ini kan saya biasanya ngasih waktu ya untuk Anda masuk. Nanti berikutnya tolong kalau saya sudah dijadikan host kan ada waktu setengah jam temannya tuh biasanya ngasih ke saya belum masuk gitu ya.
Sudah terlihat belum? Sudah? Halo? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Masih belum terlihat. Anu ya, sebentar. Untuk berikutnya tolong bilang temannya yang telat-telat. Kalau enggak saya admit. Wes, biarin. Sudah ngajar hampir 1,5 jam baru masuk. Sudah? Proses. Sudah, Bu. Nah, Sudah, coba Bu. dilihat ini. Ini termasuk baru tahun 2020 jurnalnya. Lihat judulnya. Teori Plain Behavior dan pengaruhnya terhadap kinerja mahasiswa. Kinerja ini kinerja apa, Bu? Dalam proses ini, proses perkuliahan. Dengan cooperative learning tipe Jigsaw sebagai variabel moderating di UM Surabaya. Ya. Jadi yang kita pelajari ini teorinya. Anda belum sampai ke metodologi, jadi saya akan bahas sedikit ya tentang TPB ini, penggunaan TPB pada artikel ini contohnya. Nah, dimulai dari bab 2, saya langsung ke bab 2-nya. Bab 2. Nah, sebentar, sebelum ke bab 2, bab 1 dulu ya. Bab 1 ini menjelaskan apa sih sebenarnya? Pendahuluan atau introduction. Jadi pendahuluan itu sebenarnya isinya tentang latar belakang. Kenapa sih penulis kok tertarik mengambil judul ini? Ini dia tuangkan dalam tulisannya di pendahuluan. Nah, dia menjelaskan pendidikan adalah, nah gitu kan ya. Kemudian dia juga menjelaskan belajar adalah, terus dia menyertakan riset sebelumnya. Nah, kemudian ada capaian-capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian dia menjelaskan lagi tentang bagaimana sih merealisasikan capaian-capaian tadi. Nah, saya masuk di terakhir, di alinea terakhir. Penelitian ini, nah bisa kelihatan ya. Penelitian ini mencoba menjelaskan faktor niat mahasiswa dengan dimoderasi oleh pembelajaran kooperatif. Moderasi ini apa sih moderasi? Moderasi itu istilahnya kalau ada pihak ketiga di situ. Misalkan A ke B, A mau ke B itu kan nggak bisa langsung. Ada moderasi nih, jadi dia melewati moderasi dulu, baru bisa ke B. Paham ya? A ke B. A itu mau menuju ke B, cuman dia nggak bisa langsung menuju secara langsung. Nah, moderasi ini ada istilahnya perantara di situ, langkahnya dia jadi sebelum ke B, A sebelum ke B dia harus melewati moderasi dulu. Nanti di semester 6 dijelaskan Pak Wiwit nanti kalau dosen metodologinya. Nah, yang saya jelaskan ini teorinya. Berdasarkan teori of planned behavior menurut Azen, niat seseorang dilakukan oleh 3 konstruk. Nah, konstruk tadi yang saya jelaskan tadi di awal. Ada sikap, ada norma, dan ada kontrol di situ. TPB ini sangat sesuai untuk digunakan dalam menjelaskan berbagai perilaku kewirausahaan. Nah, akhirnya kita ketemu di sini. Sebagaimana dikatakan Azen bahwa TPB, nah ini saya ke atas mana tadi? Gitu. Bahwa TPB is suitable to explain any behavior which require planning such as entrepreneurship. TPB cocok untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan seperti kewirausahaan. Menyadari pentingnya inovasi model pembelajaran dalam hal ini, nah, jadi dalam riset ini dia mencoba mengkolaborasikan TPB dan pembelajaran kooperatif dengan tipe Jigsaw. Gitu ya. Sudah bisa ditangkap dari sini? Ini kok sudah mau habis ya? Masuk lagi ya? Halo? Iya. Ya, sebentar. Iya, Bu. Masih bisa ya ini ya? Nah. Gitu ya. Dari sini siapa bertanya? Silahkan.
Coba kalau nggak ada pertanyaan, saya mau lihat punya Mas Kavi. Sebentar. Silakan Mas Kavi. Jadi bukan artikel keperilakuan, tapi menggunakan teori plan of behavior. Bu, apakah cocok untuk kewirausahaan saja? Enggak, banyak kok yang bisa diaplikasikan ke, nggak harus kewirausahaan. Silakan Mas Kavi. Maaf Bu, Oh nggak iya, bisa. sebentar. Saya Iya. jadikan Mas Kavi host dulu. Ya apa ya cara nih jadi host ini? Tipe ya. Ini Pak. Ini. Sudah semua bisa ya? Kavi. Ini, sudah. Ayo, silakan Mas Kavi. Bentar Bu. Iya, sudah kelihatan. Mana Mas itunya? Bentar. Bentar Bu. Udah. Belum. Nah, ini sudah kelihatan. Coba ke bawah. Mind map-nya. Kok Sarunda Bidiru MMT? Saya nggak pernah kuliah teknik. Saya bukan MMT ya. Ini yang SA. pertama Bu. Halo, sebentar. Tadi tuh ada tuh dosen Sarunda Biduri MMT. Nggak salah. MMT kan magister ini. Oh. Itu tuh. Loh. SEMMT. Sejak kapan saya kuliah MMT? Keliru. Coba. Salah penulisan mungkin. Iya, paling ganti tok iki ya. Coba lihat Mas tadi, tabelnya tadi. Yang pertama oke. Mana tadi? Nah, analisis faktor penerimaan penerimaan. Iya. TAM ini teori juga ya. Itu dalam keberlakuan. TAM itu teori acceptance model. Teori penerimaan. Ya, kemudian dia menggunakan teknologi acceptance model, teori penerimaan dengan menggunakan teknologi. Kemudian ada TPB di situ. TikToknya mateno sih. Nah, ini. Kemudian bawahnya lagi. Yang pertama. Siap. Bu, nanti TPB ini fungsinya misalkan kalau kita menggunakan kuesioner, indikator pertanyaannya itu harus memenuhi 3 tadi. Ada apa tadi? Sikap atau attitude, ada apa lagi tadi? Norma subjektif dan perilaku. Itu harus di kuesioner itu harus tertuang 3 ini. Ya. Terus ke bawah ini. Pengaruh mahasiswa akuntansi memilih entrepreneurship dengan menggunakan TPB, dengan teori plan ini. Namanya aja teori plan, teori terencana. Plan itu kan rencana ya. Kemudian
dia menggunakan pengaruh sikap mandiri, ada sikap, kemudian ada motivasi minat, ya, dia menggunakan variabel itu. Kemudian, Mas, berikutnya. Pengaruh motivasi lingkungan dan keluarga, lingkungan keluarga dan pendidikan terhadap minat. Nah, kalau kita sudah ngomong minat, itu pasti menggunakan TPB. Bu, kalau TRA itu awal sebelum ada TPB, TRA dulu. Theory Reasoning Action. Terus dia berkembang menjadi TPB, ya. Kemudian, nah, minat, kemudian niat, bagaimana sih sikapnya, minatnya, perilakunya terhadap nanti bidang yang dia pilih. Itu maksudnya. Jadi TPB itu, teori plan ini, perilakuan rencana ini bisa digunakan paling banyak memang di wirausaha. Ketika kita memulai sesuatu yang baru itu dilihat dulu. Mahasiswa kalau lulus dia mau milih menjadi entrepreneur itu dari 3 aspek ini kelihatan nanti, gitu ya. Oke, ke bawah Mas, ketemu berapa ini semuanya? Totalnya. Itu ada yang TAM, kan kita masih belum Totalnya ke TAM. 20. Totalnya 20. Yang kita bahas kan TPB aja, Mas. Jadi kalau TAM ya enggak dipakai. Nanti minggu berikutnya fraud triangle. Nah, teori segitiga kecurangan. Jadi individu kalau mau melakukan kecurangan itu ada 3 aspek. Ada opportunity, enggak boleh gitu tadi. Kesempatan, ada reasoning, ada alasannya, kemudian ada rasionalisasi. Itu nanti minggu depan saya jelaskan, ya. Oke, dari sini ada pertanyaan, tolong di stop share, Mas Kavi. Nah, ini salah satu contoh yang saya jelaskan ya. Jadi step nanti teori, baru kita masuk ke artikel, biar Anda paham. Oh ini loh, ternyata teori-teori ini loh yang dimaksud di akuntansi keperilakuan ini. Kemudian kalau budgeting itu ada nggak, Bu? Ada. Ya, misalkan dalam proses penganggaran. Bagaimana proses penganggaran itu? Apakah ada teori-teori yang mendukung? Ada. Ada yang namanya teori keagenan. Ada yang namanya teori institusional. Kemudian ada namanya teori stewardship teori. Ada lagi, kemarin saya habis ikut seminar. Apa ya kemarin ya? Apa sih namanya? Lupa saya. Sebentar. Teori Bu, maaf untuk mic-nya Bu Sarwenda di unmute. Oh iya, sorry, udah ngomong banyak ya. Jadi gini, misalkan Anda menemukan suatu teori itu jarang dilakukan untuk riset. Misalkan pada masa COVID ini setahun ini, berbagai periset melakukan riset bidang akuntansi keperilakuan, akhirnya muncul teori yang masih awam atau jarang dilakukan. Boleh nanti kita diskusikan
Dan teori-teori itu biasanya kaitannya dengan keperilakuan manusia, ya. Misal ada lagi apa sih namanya, kemarin tuh saya ikut seminar itu. Jadi ketika karyawan itu dia punya hubungan sangat dekat dengan atasan, ya, hubungan ini ya, bukan hubungan tanda kutip. Misalkan saking dekatnya dengan atasan, jadi pengambilan keputusan atasan itu akan dipengaruhi oleh si karyawan ini. Itu kan banyak ya, banyak sekali. Apalagi kita lihat contohnya di kasusnya di pemerintahan sebenarnya. Kalau istilahnya ABS, asal Bapak senang gitu ya. Nah, atasan kemudian ada punya hubungan yang dekat dengan salah seorang karyawan. Nah, karyawan ini bisa memberikan pengaruh entah itu negatif, entah itu positif yang nanti pengambilan keputusan ini ada sebenarnya. Ada pengaruh dari bawahan ini. Itu ada teorinya. Saking punya hubungan yang dekat, jadi pengambilan keputusan dipengaruhi oleh itu. Jadi itu ada namanya teori apa kemarin. Aduh, lupa saya. Itu ya. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Jangan lupa kalau di buku ada yang kurang difahami, monggo silakan ditanyakan. Oke? Silakan bertanya. Nanti saya tempelkan di e-learning ya untuk materi TPB ini. Ada pertanyaan? Yang lain? Siapa bertanya? Cukup untuk hari ini? Sudah di email, nanti berikutnya tugasnya minggu depan Anda cari artikel mind map lagi, tapi artikel yang ini apa namanya menggunakan teori Fraud Triangle. Jadi kan teori fraud itu dia sampai 5, ada sampai 6. Misalkan tri itu 3 ya. Kemudian dia berkembang lagi fraud diamond. Kemudian ada berkembang lagi fraud pentagon. Kemudian ada berkembang lagi fraud hexagon. Ya. Jadi tapi untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang fraud triangle. Anda mencari mapping enggak usah banyak-banyak, banyakkan juga 25 sampai 8 saja, tapi kalau bisa jangan sama ya. Terbaru 2019-2020 artinya penggunaan fraud triangle ini untuk beberapa artikel bisa di pasar modal, bisa banyak itu pasar modal. Nanti kayak seperti ini saya kasih contoh nanti saya tempelkan aja di e-learning ya. Biar materi untuk minggu depan Anda baca dulu ya. Saya sudah ketemu artikel. Makanya saya kira kelas ini masuk di bab fraud triangle ini padahal masih di TPB. Gitu ya. Nanti nggak usah banyak-banyak sampai 20, tapi kalau bisa jangan sama. 5 sampai 8 saja. Buat kelompok. Nanti saya minta kayak tadi, terus satu artikel sudah harus Anda baca. Misalkan dari 8 artikel yang Anda temukan itu, nggak semua, kayak tadi kan Mas Kavi mapping, ketemu 20, tapi nggak semuanya menggunakan TPB ada TAM. Yang kita bahas bukan TAM-nya, yang kita bahas TPB-nya, gitu ya. Nah, yang berikutnya, Anda mapping kayak tadi, tapi hanya 5-8 saja. Kemudian Anda siapkan dari 5-8 itu satu artikel. Nanti saya minta coba share screen. Fraud-nya di mana? Itu kan judulnya saja. Kan harus dibaca tuh dalamnya tuh. Ya, paham ya? Nggak usah sampai di metodologi, karena Anda belum di semester 6. Nanti kayak tadi saya membaca TPB tadi. TPB-nya di mana sih sebenarnya yang contoh artikel Surabaya tadi, UM Surabaya tadi. Contohnya di pemilihan seseorang atau mahasiswa untuk berkarir sebagai kewirausahaan. Dilihat dari 3 aspek itu. Sikapnya, kemudian niatnya, kemudian perilakunya. Oh, ternyata sebagian besar mungkin diambil kesimpulan, sebagian besar mahasiswa prodi akuntansi untuk PT yang bersangkutan itu hampir sekian persen dia memang mau berniat menjadi seorang entrepreneur. Jadi dari mana ya 3 ini tadi? TPB ini tadi, teori plan ini. Gitu ya. Nah, akhirnya saya paksa harus baca artikel. Bu, saya enggak paham apa itu abstrak.
apa itu metodologi. Saya nggak menyuruh Anda baca itu. Sebenarnya teori ini untuk digunakan di apa? Nah, itu yang mau saya gali. Sebenarnya kan di buku juga ada. Ya, cuma nanti saya minta dari 5 sampai 8 atau 1 saja nanti Anda tampilkan di situ. Ini Bu, fraud triangle-nya di sini. Bisa dipahami yang saya jelaskan sebelum saya akhiri? Halo? Bisa? Ada pertanyaan? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Tadi sudah Mas Kavi yang maju, tapi tadi Mas Kavi hanya menjelaskan mind map-nya saja. Minggu depan mind map-nya siapa, kemudian langsung plus artikel. Saya milih artikel yang ini. Fraud triangle-nya hanya nanti Anda share nanti artikel yang Anda temukan. Saya nggak suruh buat, saya suruh cari. Ya. Cari aja nggak ketemu, bacot, pemain tak kon gawe. Angel malah kon gawe. Ya. Minggu depan perempuan saja, nggak usah saya tunjuk, saya minta kesediaannya. Ya. Ini Bu saya maju, saya nemu. Nah, mungkin itu menarik buat nanti kita bahas. Tapi sebelum Anda presentasi, saya akan menunjukkan juga artikel yang saya temukan. Ini loh fraud triangle di bidang ini. Tapi minggu depan itu saya akan menunjukkan fraud triangle tapi di bidang pasar modal. Pasar modal itu hanya di pasar modal di keuangan, bidang keuangan ya, di perusahaan-perusahaan. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi memang mata kuliah ini selain kita belajar teori yang tadi saya jelaskan, langsung prakteknya. Prakteknya yang mana? Ya itu tadi. Anda mau enggak mau harus baca artikel, enggak hanya men-mapping saja. Ya. Oke. Mungkin itu dari saya cukup untuk hari ini. Saya harus nguji, sudah 1:30. Terima kasih atas perhatiannya. Enggak ada yang tanya ya? Cukup ya? Cukup. Halo. Ya. Kalau sudah, terima kasih. Kita ketemu lagi hari apa ya? Kamis ya? Iya, Kamis. Kamis besok ini? Nggih. Oh ya wes, nih ngono Kamis ya. Cukup ya waktunya, cuma kan nggak banyak 5 sampai 8 artikel itu. Bu, minimal 5, maksimal 8. Wes. Saya modul mesito. Ya, dari 20. Pokoknya Anda lihat contoh, terus ketika nanti Anda jelaskan, biar temannya juga paham. Oh, fraud-nya tuh di sini. Triangle-nya tadi, tri ini apa maksudnya tri? Ya, ada rasionalisasi, opportunity, satunya apa ya satunya? Lupa saya. Pokoknya ada 3. Jadi seseorang mau melakukan kecurangan dari apa? Satunya apa tadi? Siapa yang nemu? Fraud triangle satunya. Alasan. Reasoning, ya. Ada 3. Jadi Nasionalis. iya, jadi seseorang, misalkan saya nih, saya mau melakukan kecurangan. Saya itu melakukan kecurangan karena dipengaruhi oleh 3 ini. Ada kesempatan, terus saya pembenaran saya sendiri, gitu kan ya. Ada 3. Jadi berlanjut sebenarnya. Jadi sebenarnya teori fraud ini berkembang. Nggak hanya 3, Bu. Saya nemunya yang diamond. Nanti saja yang diamond. Kemudian ada lagi pentagon. Kemudian ada lagi heksa. Jadi faktornya itu mulai dari 3, 4, 5, sampai 6. Seseorang melakukan tingkat kecurangan. Nah, di awal ini kita bahas 3 aja, cukup. Oke, mungkin itu dari saya cukup untuk hari ini pas 1:30. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah absen semua ya? Sudah, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.